Gengs, halo, balik lagi kita di Brick Bros Channel. Di episode ini kita akan nge-build satu tank lagi, masih di brand Guan gitu ya. Ini adalah, karena ini bahasa Jerman jadi rada susah, Panzerkampfwagen 5 Panther, begitu. Nah, jadi sebenarnya tank Panther ini adalah respon dari Nazi Jerman terhadap tank T-34-nya buatan Rusia, begitu. Jadi waktu itu T-34 itu berhasil mengungguli tank-tank Jerman yang waktu itu didominasi sama Panzer III dan Panzer IV. Jadi emang jatuhnya T-34 itu lebih canggih ya teknologinya, dia punya kaliber yang lebih besar, jadi berhasil mengungguli tank-tank Nazi Jerman pada saat itu. Nah, maka dari itu, Nazi Jerman ngeresponnya dengan mendevelop tank baru untuk menandingi T-34 buatan Rusia tersebut. Nah, maka dari itu muncullah si tank Panther ini. Nah, begitu kira-kira cerita singkatnya dari tank Panther ini. Nah, di mainan ini kita dapat 1040 pieces dengan panduan umur di atas 6 tahun. Kita juga dapat 6 minifigure di dalamnya dengan range harga sekitar 650k di marketplace. Jadi hampir sama T-34 yang kemarin kita bikin, speknya hampir sama, jumlah piecesnya juga hampir sama, price-nya juga hampir sama, begitu. Jadi yuk langsung aja kita nge-build mainan ini, oke? Yuk gengs, takis! Oke, mari bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu nggak ada sih ya, atau mungkin ada ibu-ibu yang hobi mainan brick juga, monggo eksis di kolom komen ya kan. Tapi kayaknya sih nggak ada sih ya ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya yang marahin bapak-bapaknya. Iya gak sih? Oke, ini kita udah ada nih. Kita udah di depan mata mainan kita tank Panther. Jadi kita akan coba langsung unboxing aja gitu. Seperti yang udah-udah gitu. Kalau akuan gua selalu size-nya tuh box-nya lebih gede ya gitu. Paling gede sih dari yang udah-udah. Karena dia dalam packaging-nya lumayan fancy ya, bisa dibilang. Nah, ini dalamannya ya, seperti yang kita tahu, Guan selalu punya cara sendiri untuk packagingnya gitu. Dia di luarnya kayak ada frame, terus di dalamnya baru ada box-boxnya gitu. Ini ada manual booknya, dia udah ada pack-packnya sendiri. Mudah-mudahan kali ini partnya semua ada gitu ya. Nggak kayak edisi T-34 yang lalu gitu, partnya nggak lengkap di dalam boxnya. Jadi mudah-mudahan kali ini sih lengkap ya. Gue berharap banget karena itu sangat memudahkan buat gue, terutama buat production di acara Brick Bros ini. Begitu. Oke, jadi kita langsung aja meluncur ke TKP, yes. Let's go!
Nah, oke. Jadi kita sebelum masuk ke tanknya, kita akan masuk ke minifigura dulu. Ini ada yang prajurit biasanya, begitu. Nah, ini juga dia seperti biasa nambahin detail-detail story dalam minifigurnya. Nah, untuk yang generalnya lebih fancy, dia ada print-printan warna gold di sini ya. Nah, ini juga dia ada helmnya. Ini lumayan detail sih, helmnya juga bagus gitu ya. Dan buat kali ini topinya si jenderal ini mulus, geng. Gitu, nggak ada cacat segala macem. Nah, ini dua lagi untuk kru di dalam tanknya. Ini ada topinya juga beda sama topi prajurit. Nah, emang kurangnya dengan mekanik baru kayak yang di develop sama si Quan Guan ini, sayangnya kenapa ini nggak dibikin solid aja ya, solid ketutup aja supaya dia nancep ke dalam bricknya itu, dia akan lebih solid begitu sih. Itu aja sih kelemahannya yang gua notice sampai sejauh ini. Begitu aja untuk minifigur. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tanknya itu sendiri ya. Nah, tanknya ini, gengs. Nah, sebenarnya emang kalau dari proporsi, emang proporsinya rada jomplang ya antara body tank, bodinya itu sendiri dengan kepala meriamnya ini. Jadi emang rada nggak balance gitu ya. Di sininya itu terlalu kecil ya. Terlalu kecil kalau dibandingin sama badan tanknya begitu. Itu dari segi desain aja sih sebenarnya, tapi buat gue itu minor aja sih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam fitur-fiturnya. Nah, fitur-fitur yang pertama pasti akan kita bahas adalah untuk meriam utamanya ini, gengs. Dia muter, nggak ada hambatan apa-apa sebenarnya. Tapi emang di sini yang bikin agak nyantol, ini ada skopnya ini yang bikin dia rada terhambat gitu kan di sini. Tapi kalau nggak ada skopnya itu sebenarnya dia smooth banget, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, ini ada mekanik untuk dia danga ke atas begitu, tapi emang nggak banyak, sedikit aja. Nah, yang gua rada nggak seneng, ini ringkih banget nih. Kalau kita misalkan mau naikin larasnya gitu ya, ini nggak bisa pakai ini. Jadi harusnya sih sebenarnya bisa sih didesain lebih bagus lagi. Nah, sebenarnya di Lego tuh ada part kayak jarum kayak gini nih, kayak gagangnya kapak ini. Diameternya gua rasa lebih kecil dari ini. Tapi dia bisa jadi base untuk rangka di dalamnya ini sih gitu. Supaya dia nancapnya lebih solid begitu, nggak ringkih kayak gini. Nah, di sini juga ada tambahan senapan mesin ya. Ini bisa dibuka dan ini bisa dimasukin minifigur di sini, taruh di sini dan dia megang senapannya begitu. Nah, kalau buat tank Panther ini dia lebih boxy aja sih, tapi clean juga, bagus. Tapi emang ini terlalu clean sih kalau buat gua. Jadi emang bisa dimainin sih, jangan terlalu clean banget. Aksen-aksen kayak gini nih, brick kayak gini nih harus tetap ada sih gitu. Walaupun nggak dominan ya, tapi harus tetap ada supaya tetap ngasih kesan kalau ini tuh mainan bricks gitu. Terus kita ke belakang gitu, di bagian sini juga seperti tank yang sebelumnya ini juga bisa dibuka gitu, ada mekaniknya, kita bisa ngelihat mesinnya di sini. Dan ini gue senengnya dari Quan Guan ini, dia minim pakai stiker, gengs gitu. Jadi ini semua ini print-printan nih, kayak gini-gini ini print-printan, ini nggak ada pakai stiker. Begitu, itu sih bagusnya. Kita pindah ke samping, ini di sini didominasi sama part-part yang slope kayak gini ya, semuanya clean jadinya bagus. Terus kita pindah ke depan, nah ini juga ada detail-detail di sini, bagus. Gitu, ada lampunya, ada dua, di depan juga ada meriamnya, dan ini juga ada semacam simbol gitu kalau ini divisi Panther gitu. Dan ini sekali lagi bukan stiker, ini adalah print-printan. Untuk fitur lainnya sebenarnya di sini dia bisa dibuka, tapi emang tidak terlalu smooth, gengs, begitu, ada keras. Ini bisa dibuka lebar banget. Seperti yang udah kita juga nggak bisa masukin minifigur ke dalam sini buat ngedudukin, susah. Jadi kita mesti buka dulu. Ini kita angkat, dan bukanya pun emang rada sulit ya. Soalnya ketika masangnya pun emang susah gitu. Nah, ini di sini tinggal didudukin, gitu. Nah, sepertinya ciri khas Quan Guan ya, dia emang kalau bikin kokpit dia tuh selalu detail dan clean sih. Bisa dilihat di sini clean banget desainnya. Personelnya udah masuk, kita coba aja. Nah, kita tutup, apakah bisa ketutup dengan baik gitu. Nah, ini emang rada sulit sih, geng. Pas nutupnya ini emang rada effort gitu. Nah, oke, akhirnya bisa ketutup dengan hati-hati gitu kan. Ketika kita masukin ini, kita lihat apakah masih bisa muter dengan bagus. Ya,
masih bisa muter dengan bagus gitu. Dan ini kenapa mainan Brix adalah mainan yang harganya relatif lebih mahal gitu daripada mainan lain. Karena apa? Karena ya itu emang butuh presisi dan konsistensi gitu dalam memproduksi brick-brick kecil ini begitu. Bagus atau enggaknya kualitas sebuah Brix itu bisa kerasa waktu kita nge-build bagian-bagian yang slope kayak gini nih guys. Kalau emang Brixnya itu kualitasnya bagus, kita nggak bakal kesulitan waktu masang-masang slope yang rapat-rapat kayak gini nih. Dan terus terang waktu nge-build tank Panther ini gue susah banget sih buat nempelin bagian-bagian ini. Karena ini rapat-rapat banget gitu. Nah, bisa kelihatan juga kerapihan di sini ya. Nah, ini tuh bisa dilihat. Nah, itu sekali lagi kenapa mainan Brix kayak gini emang harganya relatif lebih mahal kalau emang kualitasnya bagus kayak Lego gitu ya. Karena dia emang butuh presisi tinggi. Oh iya, untuk rantainya seperti biasa Kuan Guan ini emang yang terdepan gitu ya. Walaupun kita jalanin di permukaan yang rata sekalipun kayak gini, ini dia tetap berfungsi dengan baik. Begitu, jalan. Smooth, bagus banget. Nah, terus untuk masalah size juga ini nggak terlalu jauh sama T34 kemarin gitu. Dari segi ukuran kita lihat sekitar 12,5 sama sih, sekitar 12,5 juga. Panjangnya 24,5. Iya, hampir sama begitu. Jadi secara size emang hampir sama begitu. Nah oke, jadi sekian dulu untuk episode kali ini. Kita baru aja selesai nge-build tank Panther buatan Nazi Jerman. Begitu. Nextnya kita akan break dulu dari tema tank-tankan gitu, karena beberapa hari yang lalu baru aja datang kiriman yang baru dan gue juga excited banget sama kiriman baru ini. Gue pengen cepat-cepat nge-build. Jadi untuk next episode-nya kita akan unboxing mainan baru gue yang baru aja mendarat. Oke? Nah, untuk bocoran sedikit, gue akan kasih lihat boxnya gitu ya, boxnya aja gitu kan. Nah, wih, ini berat sih gengs, begitu. Nah, jadi ini cukup besar dan berat kalau dibandingin sama yang lain gitu kan. Penasaran? Nah, sama. Kita sama-sama penasaran. Gue juga penasaran, pengen banget cepat-cepat nge-build mainan ini. Jadi pantengin terus aja Brick Bros Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe supaya kalau ada yang baru-baru dari Brick Bros Channel, teman-teman dapat notifikasinya. Oke, jadi segitu dulu. Brick Bros pamitan dulu. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur, gengs. See you on the next video. Oke, bye bye.